Halo guys, Arlias di sini. Shadow Animatronic adalah animatronic misterius yang muncul di dalam FNAF, yang walaupun bukan karakter utama, tapi kehadirannya memiliki peran yang juga sangat penting di dalam game. Hari ini Abang akan membahas semua animatronic Shadow yang ada di dalam FNAF. Shadow Freddy. Shadow Freddy adalah karakter Shadow pertama yang muncul di dalam Five Nights at Freddy's bersama-sama dengan RXQ atau Shadow Bonnie di FNAF kedua. Shadow Freddy sebenarnya adalah counterpart atau versi Shadow dari Golden Freddy karena tubuhnya atau model animatroniknya itu diambil dari Golden Freddy. Dia akan muncul pada FNAF kedua di area Part and Service, dan sebagai Shadow animatronic, pergerakan Shadow Freddy ini sangatlah misterius, di mana ia bisa muncul dan hilang begitu saja. Serta dia akan muncul pada FNAF ketiga guys, di Atari Minigame sebagai pemandu ke arah safe room, di mana Afton akan menyerang animatronic yang mengikuti Shadow Freddy. Nah, Shadow Freddy ini sudah pernah Abang buatin teorinya. Abang yakin jika Shadow Freddy bisa jadi adalah roh dari Crying Child atau Evan Afton. Sebab dalam Golden Freddy itu sudah ada Cassidy. Maka ketika Crying Child juga berada dalam Golden Freddy, Shadow Freddy itu bisa terbentuk guys, karena pandangan mereka yang sangat berbeda. Cassidy menginginkan balas dendam, sementara Crying Child hanya ingin kedamaian yang nantinya ia akan dapatkan pada Happiest Day minigame di FNAF ketiga. Shadow animatronic nantinya akan ditunjukkan beberapa kali juga dalam Atari Minigame. Bahkan pada FNAF 4 kita bisa melihat dengan jelas foreshadow yang dimiliki oleh Fredbear dan juga Spring Bonnie. Mereka ini punya shadow yang sangat merepresentasikan Shadow animatronic. Karena kemunculan Shadow Freddy yang misterius ini, kita terus mencari hubungan antara Shadow animatronic dengan game FNAF ini. Dan pada minigame Princess Quest, Abang juga menemukan hal yang unik ketika Princess yang berwarna emas atau golden diperlihatkan memiliki bayangan berwarna hitam, tapi bayangan itu punya kekuatan untuk menyalakan api berwarna ungu. Sehingga bayangan Princess Quest bukanlah sembarang bayangan, melainkan shadow version dari Princess yang juga bisa melakukan sesuatu, yaitu membakar api ungu. Mereka ini satu tubuh tapi punya tujuan yang berbeda. Sangat merepresentasikan kondisi yang dialami oleh Cassidy dan Evan Afton. Mereka berada dalam satu animatronic, yaitu Golden Freddy yang berwarna emas. Namun karena tujuan mereka berbeda, membuat mereka terpisah. Dan Crying Child akhirnya menjadi versi Shadow dari Golden Freddy itu. Walaupun ia tetap memiliki tubuh yang sama persis dengan Golden Freddy, hanya saja warna dan sifatnya yang berbeda. Dan kita juga sudah tahu nama dari Princess itu. Namanya adalah Cassidy, dapat dilihat di dalam file game. Jadi bukti-bukti ini sangat kuat mengarah pada teori Shadow Freddy ini. Shadow Bonnie adalah karakter yang juga muncul pada FNAF kedua bersamaan dengan Shadow Freddy. Namun bedanya, Shadow Bonnie memiliki potensi kemunculan yang sangat rare, yaitu 1 berbanding 1 juta. Dan ketika dia muncul, game akan nge-freeze atau crash. Shadow Bonnie sebenarnya punya nama yang cukup sulit, yaitu RWQFSASXC, atau biasa disingkat dengan RXQ. Dan seperti Golden Freddy, Shadow Bonnie ini dapat muncul dengan misterius dan hilang begitu saja. Bahkan pada minigame di FNAF ketiga, kita bisa melihat Shadow Bonnie yang memiliki tampilan glitch dan bisa menembus tembok. Perannya pada FNAF 3 sangatlah besar karena dia yang akan memimpin kepada Happiest Day minigame di dalam FNAF 3. Shadow Bonnie juga nantinya akan kembali pada FNAF AR Special Delivery. Dan yang unik adalah, dia akan muncul ketika player terlalu banyak mengambil Dark Remnant. Dalam AR Special Delivery, kita mendapatkan banyak jenis Remnant. Dan yang paling unik adalah Dark Remnant
remnant yang berwarna hitam. Dari sini, abang bisa berteori jika Shadow Bonnie memanglah animatronik yang dipenuhi oleh Dark Remnant. Bahkan Agony, sehingga ketika player mengumpulkan sangat banyak Dark Remnant, maka dia akan datang. Menurut abang, Shadow Bonnie juga adalah salah satu animatronik paling berbahaya setelah Golden Freddy, karena dia tidak memiliki bentuk fisik, murni manifestasi dari Dark Remnant dan juga Agony. Shadow Puppet, karakter ini hanya diperlihatkan satu kali saja, dan itu hanya pada minigame Atari di FNAF ketiga, pada minigame Mangle's Quest. Tubuhnya berukuran sangat besar dan berwarna hitam, serta memiliki tangisan berwarna abu-abu. Awalnya kita mengira ini adalah sosok crying child karena ekspresinya yang sedang menangis. Namun ternyata ensiklopedia memberikan kita informasi bahwa itu adalah Shadow Puppet. Setelah diperhatikan dengan baik, kepala dari Shadow Puppet ini memanglah sangat mirip dengan kepala puppet asli. Shadow Puppet dalam Five Nights at Freddy's tidak memiliki lore seperti animatronik lainnya. Tapi dalam hal ini, abang bisa berteori bahwa Shadow Puppet juga tercipta dari Agony, dari puppet karena dia merupakan korban pertama dari William Afton. Semua penyesalannya membuatnya memiliki ekspresi yang sedang menangis. Dan dia dapat kita temui pada area bawah. Ini bisa jadi merepresentasikan hell atau neraka yang sedang dialami oleh Shadow Puppet. Karena palet warna ini sangatlah mirip dengan yang dimiliki oleh Old Man Consequence. Oke, sebelum lanjut, abang pengen ngucapin terima kasih banyak untuk support positif dari kalian semua. Tidak sedikit juga dari kalian yang ternyata baru mampir ke channel abang. Abang ucapin selamat datang dan selamat bergabung ya. Kalian bisa support channel Bang Arlies dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan nonton terus video terbaru abang sampai selesai. Hari ini target like-nya sebanyak 5.000 likes. Semoga bisa tembus ya. So go and click that like button. Shadow Balloon Boy. Animatronik ini juga muncul pada FNAF 3 minigame dan hanya muncul di minigame ini. Tepatnya pada BB's Air Adventure atau Balloon Boy's Air Adventure. Di saat kita sudah menemukan 7 balon, maka akan muncul pintu exit. Tetapi jika kita memilih untuk mencari balon ke-8 dengan keluar dari platform, maka kita akan bertemu dengan beberapa Shadow Balloon Boy. Dan mereka terlihat juga sedang mengeluarkan air mata berwarna abu-abu. Warna tubuhnya itu hitam pekat dan sama seperti Shadow Puppet, dia tidak lagi dimunculkan dalam FNAF selanjutnya. Namun abang juga punya asumsi jika mereka ini semua terbentuk dari agony dan penyesalan serta kemarahan dari semua jiwa yang telah dibunuh oleh William Afton. Ekspresi menangis merupakan indikasi dari amarah, ketakutan, dan kesedihan mereka. Mengapa mereka harus mengalami keadaan seperti itu? Abang juga yakin jika Shadow Balloon Boy juga terkumpul dari Dark Remnant sama seperti Shadow animatronic lainnya. XOR atau SOR adalah karakter spesial yang muncul dalam Ultimate Custom Night dan hanya dapat muncul menggantikan Didi pada mode 50-20. Di sini, SOR juga selalu disebut dengan nama Shadow Didi karena bentuknya yang sama persis dengan Didi, namun dengan palet warna hitam abu-abu dan juga mata hitamnya. Dia bertindak seperti Didi, di mana ia akan mengambil 6 karakter random untuk ikut bersama-sama di dalam game. Dan suara dari XOR ini sebenarnya adalah suara Didi yang di reverse dan dipercepat serta diberikan pitch yang rendah. Jadi ketika kita nge-reverse suara Shadow Didi ini, maka kita bisa dengan samar-samar mendengar alunan dari Didi original. Shadow Didi atau XOR ini tentu saja terbentuk dari Dark Remnant dan dia juga terlihat sangat tidak stabil seperti Shadow animatronic lainnya. Ia bergerak cepat dari kiri ke kanan seperti nge-glitch. Ketika mendengar suara dari XOR, abang semakin yakin kalau Shadow animatronic adalah entitas yang tercipta akibat Dark Remnant karena memiliki suara,
warna, dan kepribadian yang 180 derajat terbalik dengan karakter originalnya. Bahkan suaranya pun di-reverse dan diperberat. Walaupun begitu, Shadow Didi tidak memiliki jump scare. Dia hanya bertugas memanggil karakter baru untuk ikut dalam penyiksaan kepada William Afton. Shadow Cupcake. Nah, karakter satu ini menarik karena dia adalah versi Shadow dari Cupcake yang sering dipegang oleh Chica. Dan seperti Shadow animatronic lainnya, dia dapat muncul dan menghilang begitu saja, seakan-akan mereka bukanlah benda nyata. Shadow Cupcake dapat ditemukan pada beberapa area, dan kamera di FNAF 3 yaitu kamera 02, kamera 03, kamera 04, dan kamera 06. Itu adalah lokasi di mana kita bisa menemukan Shadow Cupcake ini. Dia memiliki tampilan hitam pekat namun dengan matanya yang sedikit mengkilap. Karakter ini juga tidak memiliki lore yang jelas seperti Shadow animatronic lainnya dan hanya muncul sebagai minor antagonis dalam FNAF ketiga ini. Oke guys, untuk hari ini Abang pikir cukup sampai di sini. Selamat datang dan bergabung untuk yang baru menemukan channel Arlias. Thank you and have fun.